Oke, perhatikan teman-teman, jika sebelumnya untuk koneksi server saya itu adanya di CBN, sekarang saya dialihkan ke Colo Crossing, dimana Colo Crossing ini adalah lokasi server VPS saya. Kalau nggak salah dia adanya di Amerika ya. Kita langsung start aja, cek saya dapat speed berapa dari VPN ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa lagi pada channel ahmadsuradi.net. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas bagaimana cara melakukan atau melempar trafik koneksi internet yang umumnya mengarah ke ISP. Kita akan lempar trafiknya menjadi arahnya ke VPN. Mungkin teman-teman sudah bisa melihat di topologi sederhana saya, di mana di sini ada dua buah jalur. Jika ada klien saya yang ada di bawah MikroTik yang memiliki IP 5555254 ya, IP MikroTiknya 5551 ya. Jadi jika ada klien yang di bawah MikroTik ingin menuju ke internet, by default dia akan auto diarahkan default route-nya ke ISP. Dari ISP langsung dilempar ke internet. Ini by default ya. Tapi pada materi kali ini kita akan bahas bagaimana sih caranya supaya klien yang ada di bawah MikroTik ini atau klien lokal yang ada di bawah MikroTik, untuk koneksi internetnya kita akan lempar semuanya ke jalur VPN. Jadi simpelnya gini, harusnya trafficnya lewat ISP, kita akan lempar semua traffic yang ada di sini mengarah ke VPN baru ke internet. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kurang lebih materi kita kali ini sebenarnya bagaimana sih caranya kita melempar trafik lokal kita ke internet itu tidak melewati ISP tapi melewati jalur VPN. Oke, langsung masuk ke sesi konfigurasinya. Di sini saya sudah ada MikroTik. MikroTik saya sudah terkoneksi ke internet tentunya. Di sini tinggal bisa dicek IP DHCP client. Sini sudah ada internetnya. Kita tes ping juga MikroTiknya, sudah ada internetnya. Terus di PC saya juga sudah ada internetnya, ping google.com, sudah ada internetnya juga. Oke, testing pertama saya harus memastikan bahwa internet saya sekarang mengarahnya ke jalur ISP. Cara testingnya itu mudah banget teman-teman, cukup cek aja di speed test. Sorry, jangan yang CBN ya, bebas ya. Kalau saya, kalau untuk ngetes paling simple supaya kelihatan ISP nya, masuk ke speed test aja. Nanti di sini ada speedtest.net. Di sini sebenarnya banyak iklan ya yang bikin lemot, tapi nggak masalah lah, hanya buat testing. Nah, di sini by default, di sini karena ISP saya menggunakan CBN, internet saya semuanya traffic lokalnya itu akan dilempar ke CBN. Kita tes speed dulu. Tes speed saya dapat speed berapa nih? Nanti kita compare speed lokal saya yang menggunakan traffic resmi ke ISP langsung dapat speed berapa. Nanti di compare sama speed internet saya yang dilempar ke VPN, cek dapat traffic berapa atau dapat speed berapa. Nanti kita compare ke situ. Umumnya sih biasanya perbedaannya ada di sisi ping ya. Oke, kita tunggu. Ini unduhnya lumayan lah, 12 MB. Di sini sebenarnya saya langganan internetnya yang nggak gede ya, hanya untuk pemakaian pribadi. Saya langganan yang 10 MB-an. Di sini bisa dapat ngehit sampai 12 MB-an ya, lumayan lah hitungannya. Oke, di sini saya menggunakan jalur resmi dari ISP. Jadi dari laptop saya, menuju ke internet itu langsung menggunakan ISP. Lalu sekarang saya akan tunjukkan bagaimana melakukan konfigurasi supaya klien yang ada di bawah MikroTik ini trafficnya kelemparnya ke VPN. Caranya sederhana,
Yang pertama tentunya teman-teman harus mengaktifkan L2TP client. Di sini L2TP client sudah saya buat, tinggal saya aktifkan aja. Untuk dialnya tentu saya sudah dial ya. Untuk buatnya gampang banget, teman-teman tinggal masuk ke PPP. Di sini menu interface ada add segitiga terbalik L2TP client. Konektornya diarahkan ke IP publiknya si VVS. Username sama passwordnya juga sama, tinggal di OK. Nanti kalau di sisi server sudah diaktifkan L2TP server, sudah dibuatkan secretnya, auto running pasti dia. Oke, langkah pertama itu adalah membuat jalur tunnel. Oke, sini mungkin saya tulis dulu ya supaya nggak lupa. 1 ya, buat jalur tunnel ke VPS atau VPN lah, nggak masalah. Oke, yang nomor 2, setelah tunnel terbentuk, saya buat sebuah address list, di mana address list ini yang akan nanti jadi acuan saya. Kebetulan di sini saya hanya baru punya sebuah IP address untuk testing di Ether 2. Saya kasih IP 50.1 dengan network 55.0. Di sini saya sudah buat address list dengan nama IP lokal dan langsung saya masukkan networknya di sini 50.0/24, di mana berarti nanti 51 sampai dengan 5254 itu jalur koneksinya semuanya mengarah ke VPN. Nanti saya akan lempar ke sana. Oke, langkah kedua berarti buat address list untuk IP lokal. Itu langkah kedua. Langkah ketiga saya buat sebuah rule mangle yang bertujuan untuk marking paket sama marking koneksi. Kita cek dulu di mark paketnya. Mark paketnya di sini ada chainnya pilihnya pre-routing. Untuk fungsi chain ini mungkin saya akan bahas di pertemuan selanjutnya tentang konsep dasar firewall ya. Terus di sini advance-nya saya pilih source-nya dari IP lokal. Action-nya saya pilih mark paket. Saya beri nama paket lokal. Jadi kalau cara baca simpelnya, jika ada paket yang masuk atau melewati router yang berasal dari address list lokal, saya tandai paketnya dengan nama paket lokal. Aktifkan. Next, saya buat lagi untuk mark routingnya sama kurang lebih rule-nya. Chain-nya pre-routing. Saya tambahkan di sini mark paketnya paket lokal yang barusan dibuat. Ininya nggak perlu saya isi, tinggal saya kasih actionnya mark routing. Untuk routing marknya saya kasih nama route to VPN, passwordnya saya centang, saya apply, jangan lupa di enable. Nah, saya reset kontak dulu. Nah, di sini ini sudah kelihatan ya, trafficnya jalan berbarengan. Oke, jadi cara pertama tadi buat jalur tunnel, cara kedua buat address list, cara ketiga setting mangle. Mangle ini ada mark paket dan mark connect, mark routing. Oke, yang keempat setelah mangle dibuat, saya buat NAT. NAT ini bertujuan untuk memberikan jalur koneksi yang umumnya dia arahnya ke WLAN 1 atau ke ISP saya, akan saya arahkan ke L2TP untuk koneksi internetnya. Settingannya sederhana, sama aja ya. Jadi chainnya src NAT. Out interface-nya yang mengarah ke jalur VPN saya, di sini ada L2TP. Paketnya saya pilih paket lokal yang sudah dibuat tadi di jalur mangle. Untuk actionnya masquerade. Oke, ini udah selesai. Coba reset counter. Nah, di sini belum kelihatan ya, belum kelihatan dia trafficnya karena masih belum kepake juga. Untuk yang ini, kalau untuk yang atas harusnya kelihatan. Yang atas kalau kita refresh ini harusnya dia udah kelihatan. Nah, karena masih arahnya ke WLAN 1 atau ke ISP resmi jalur koneksi internet saya. Yang terakhir, ntar saya tulis dulu sini setting NAT ya. Berarti out interface-nya ke L2TP. Yang terakhir, setting default routing, default route ke
tunnel. Oke, ini settingan terakhir. Kita akan buat sebuah default routing yang mengarah ke tunnel. Caranya gimana? Masuk ke IP, pilih root. Di sini sudah saya buat. Nah, di sini ada, jika ada tujuannya ke 000, gateway-nya arahnya ke IP tunnel. Kalau teman-teman bingung IP tunnelnya berapa, tinggal cek aja di IP address. Di sini ada nih. Networknya itu 11 ya, sama. Gateway-nya ping, distance-nya dia defaultnya autonya 1. Routing MAC-nya saya pilih route to VPN. Apply, jangan lupa di enable. Oke. Dengan 5 langkah ini saya sudah membuat sebuah konfigurasi di mana semua traffic yang ada di klien ini, yang ada di IP lokal 555.0.124, itu semua traffic internetnya mengarah ke jalur VPN. Untuk pengujian simple, teman-teman sebenarnya udah bisa cek di sini. Kalau saya reset counter, di sini yang akan bergerak dia di jalur VPN lebih dominan. Oke, nanti kita cek dulu ya. Ceknya itu kita masuk ke speed test. Awalnya tadi koneksi saya arahnya ke CBN, sekarang saya coba refresh. Harusnya ketika saya sudah arahkan routingnya ke arah VPN, dia akan mengarah ke si server VPS saya untuk jalur koneksinya. Kita coba cek dulu di sini. Oke, di sini belum. Cek lagi speed test. Speed test enter. Oke, masuk. Coba perhatikan, nah di sini. Oke, perhatikan teman-teman. Jika sebelumnya untuk koneksi server saya itu adanya di CBN, sekarang saya dialihkan ke Colo Crossing. Dimana Colo Crossing ini adalah lokasi server VPS saya. Kalau nggak salah dia adanya di Amerika ya. Kita langsung start aja. Cek saya dapat speed berapa dari VPN ini. Nah, dia pingnya tinggi memang ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman cari yang pingnya rendah, ya tinggal cari aja server yang di Singapura atau yang di mana, itu biasanya pingnya rendah. Oke, di sini lumayan ya trafficnya. Tinggal cek di interface. Nah, di interface ini tuh trafficnya dia yang L2 TP-nya jalan. Oke. Di sini lumayan lah speednya, dapat 6 MB ya. Hampir setengahnya lah. Nah, tapi kalau di sini dapatnya full tuh dia, mengimbangi dari sisi pipanya. Pipanya itu kan speednya 10 MB. Di sini dia bisa sampai 10 MB-an lebih. Nah, di sini. Oke, kita coba sekali lagi. Harusnya sih dia speed internetnya sama seperti pipanya ya. Kita cek lagi, coba sekali lagi. Oke, terus trafficnya, kita cek di sini. Nah, di sini dapat 12 MB barusan, 7 MB, 9 MB. Nah, oke. Jadi sampai sini sebenarnya konfigurasi bypass traffic ke VPN kita telah selesai. Bagi teman-teman yang mau coba, silakan nanti dipraktekkan. Ya, tinggal teman-teman sewa aja VPS. Terus teman-teman coba lempar traffic ke VPS teman-teman untuk traffic internetnya. Oke. Saya rasa cukup sampai di sini untuk video tutorial kali ini. Jika memang materi ini bermanfaat, jangan lupa ya teman-teman untuk di subscribe, di share, komen, juga di like untuk membantu saya agar lebih semangat lagi membuat konten khususnya seputar materi mikrotik. Oke, sampai berjumpa pada video tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.